Kemudian lingkupi dengan sayapmu, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang terbang. kau ku tenang kau Allahku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan padamu Bapa, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami ditibakan pada Zoom ini Tuhan untuk melanjutkan perkuliahan kami Tuhan. Berikan kami hikmat, pengertian, supaya kami bisa mengerti apa yang sebentar kami akan dengarkan oleh Pak dosen kami Tuhan. Berkati juga dosen kami Tuhan, berikan hikmat kepadanya Tuhan, supaya memberikan kami pelajaran supaya kami bisa mengerti juga Tuhan. Berkati juga jaringan Tuhan supaya kita bisa mendengarkan dengan jelas tanpa ada gangguan-gangguan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami kunci di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Silakan kembali ke Pak. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Pak Ardina. Saya sudah menerima apa yang teman-teman kerjakan ya. Rasanya kelas ini cepat sekali ya nangkapnya. Bagaimana dosennya anak muda Pak, jadi pasti muridnya juga ikut. Gitu ya. Kalau dosennya orang tua Pak, mungkin muridnya semua orang tua. Dahsyat. Memang bacaannya bagus-bagus semua. Ya, bagus-bagus semua. Saya dengarkan satu persatu. Wah, hebat sekali kelas ini. Saya dosennya jadi malah merasa ini ya. Semangat. Hebat ini anak-anak ini, anak-anak murid ini begitu ya. Ya puji Tuhan lah. Perkembangan 2 kali pertemuan teman-teman sudah bisa membaca ya. Bapak Ibu semua saya perhatikan sudah mulai bagus ininya bacaannya. Oke, hari ini kita akan mulai beranjak lagi ya. Jadi begini, kalau bahasa Yunani itu biasanya memang mudah di awal, tapi nanti perlahan-lahan dia semakin sulit ya. Itu yang perlu kita ini. Tapi nanti bahasa Ibrani beda lagi. Bahasa Ibrani itu susah sekali di awal, tapi dia lama-lama semakin mudah. Nah, untuk bahasa Ibrani, maka kita persiapkan diri kita untuk masuk materi yang semakin sulit. Ya. Kalau kemarin kita sudah mulai membaca, mulai belajar menulis, terutama membacanya saya perhatikan sudah cukup maju ya. Nanti di sela-sela materi ini, saya akan tetap ini memberikan bacaan-bacaan supaya teman-teman semua terbiasa ya, supaya kita terbiasa. Kita lihat hari ini bagaimana gunanya. Secara sekilas akan saya sampaikan bagaimana
memanfaatkan ya secara sederhana bahasa Yunani ini di dalam studi Alkitab kita nanti sebelum kita belajar kata benda dengan berbagai aturannya ya. Ini contoh saudara-saudara ya, contoh dalam Yohanes 14 ayat 16 ya. Tentu di dalam satu ayat itu kita akan bertemu dengan yang namanya kalimat ya. Ini ada satu kalimat di sini ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kan ini yang mau kita selidiki, ini yang mau kita khutbahkan atau yang mau kita bikin jadi renungan di warta jemaat begitu ya. Mau kita jelaskan kepada orang lain. Nah, di dalam ayat ini ada kalimat, saudara-saudara ya. Ada kalimat, ada kata-kata. Kemudian nanti di dalam kata-kata itu kan ada juga tensisnya juga ada macam-macam yang perlu kita perhatikan kan gitu ya. Contoh kata aku, nanti kata benda kan gitu ya. Kata benda. Kemudian kata akan ini kata apa? Contohnya ini kata sifat, contohnya begitu ya. Minta, kata kerja, kepada Bapa, kata benda lagi kan begitu ya. Nanti hal-hal seperti ini yang akan kita perhatikan di dalam. Kemudian di dalam satu ayat ini, ketika kita berhubungan dengan bahasa Yunani, bahasa asli, maka kita akan menyelidiki banyak hal. Nanti Bapa, kita bisa selidiki kata Bapa ini ya. Dalam bahasa Yunani apa sih Bapak ini? Konsep Bapak itu apa? Apa sama dengan Bapak Arjuna atau apa sama dengan anak saya memanggil saya Bapak gitu ya. Jadi secara etimologinya apa sih? Kemudian secara gramatikalnya apa sih? Tapi nanti ini informasi saja ya. Nanti perlahan-lahan kita akan belajar. Nah, di sini ada kata yang saya warnai merah ya. Seorang penolong yang lain. Nah, ini saya mau menyelidiki kata ini dari bahasa Yunani contohnya ya. Kata seorang penolong yang lain ini apa? Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin bisa menimbulkan pengertian yang kurang lengkap atau bisa menimbulkan pertanyaan ya. Penolong itu apa maksudnya? Ya. Menolong ketika susahkah? Menolong ketika berkekurangan, di sini apa yang dimintakan Yesus kepada Bapa ya. Nanti ini akan bisa berpengaruh dengan doktrin kita saudara-saudara ya, pemahaman kita terhadap pribadi siapa. Ini kan berbicara masalah pribadi Roh Kudus ya. Apakah Roh Kudus itu penolong yang seperti apa gitu. Nah, coba kita lihat di dalam teks Yunaninya ya. Tolong Pak bangun. Nah, kalimat yang pertama tolong dibaca. Sampai di koma ini. Kai eu. Saya baca Pak. Ya. Kai eu epiostis ciao. Toh. Ego Pak, ego. Oh ego. Saya ulang Pak ya. Ya. Kai eu epios yo apa? Kai eu epios go to Matepa kai ano napakato. Ini sampai sini saja Pak. Sampai merah Pak. Ya. Oke, diulangi Pak, diulangi. Kai ayo patiko tu Matepa kai no napakato ewai udi. Sampai sini Pak yang koma. Oke, ya. Yang lain Pak. Oke, Adiel, tolong Adiel diulangi lagi yang dibaca Pak Bangun tadi. Kai, ego,
Ego. ero, Nah, teso, oke, eroteso. ton, Mm-mm. patera. Oke, patera. Kai, ego, eroteso, ton, patera. Oke. Selanjutnya, Mas Ari. Coba. Kai alon para parak parak parakleton Oke, Parakleton. parakleton dosei dosei unin 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 Mm-mm. ina me unin ina me mene mene met mene met umen iston ai ayona gitu Pak. Oke, Ayona ya. Ini kemarin tolong diperhatikan ya, tanda hembus ya, ini ya. Oh yang di atas Pak. Tanda hembus yang dibunyikan dan yang tidak dibunyikan. Tanda hembus kuat, tanda hembus lemah. Berarti yang ini dibunyikan ya, umin, hina, umon, gitu ya. Ini, tapi ini nggak dibunyikan yang ini. Oke. Nah, apa yang mau saya sampaikan dari ayat ini di yang merah ini ya? Yang merah ini kita lihat penolong yang lain. Kalau di dalam bahasa Yunani, teks Alkitab bahasa Yunani ya, yang Byzantium teks BYZ biasanya saya pakai. Ada beberapa versi itu yang terjemahan bahasa Yunani. Saya biasa menggunakan yang BYZ, Byzantium teks namanya ya. Oke, ada juga teks yang lain, versi yang lain BGT gitu ya, yang dari dari penerjemah ini yang hampir sama dengan Septuaginta lah, ya, turunannya Septuaginta. Nah, ini kai alon parakleton ini tadi ya, kai alon parakleton. Apa artinya di dalam bahasa Yunani? Nah, ketika kita studi Alkitab tentu untuk komparasi teks itu perlu ya, membandingkan teks yang satu dengan yang lain. Mungkin selama ini bisa kita bandingkan antara bahasa Indonesia dengan terjemahan lama, bahasa daerah, begitu ya. Nah, ini kita fokus dulu di kata kerja ini, kata benda, ini kata benda ya, kata benda ini seorang penolong yang. Nah, begini modelnya. Ini cara sederhana ya, cara sederhana. Makna kata benda parakletos ya. Kalau di sini tadi teksnya kan parakleton. Kenapa kok bisa? Kita biasanya dengarnya parakletos kan, parakletos akhiran os. Tapi di dalam teks ini dia disebut dengan bentuk parakleton. Bentuk parakleton. Maka bahasa Yunani setiap kata, ini bukan hanya kata benda ya saudara-saudara, ini perhatikan perlahan. Setiap kata di dalam bahasa Yunani, baik itu kata benda, kata kerja, kata sifat, kata apa lagi, kata depan, kata apa lagi, macam-macam ya. Nah, itu semua memiliki ini identitas. Ini memiliki identitas ini. Ya. Ini namanya kata benda. Ini saya singkat ini. Kata benda, deklensi 2, kasus akusatif, jenis kelaminnya maskulin, kemudian jumlahnya tunggal. Ya. Parakleton ini tadi. Kata dasarnya dia adalah parakletos. Jadi nanti hampir semua kata ya, semua kata, bukan hampir semua. Semua kata di dalam bahasa Yunani maupun dalam bahasa Ibrani sama saja. Cuma ininya saja nanti bedanya. Ini bentuknya, penamaannya ya. Tapi semua kata di dalam bahasa Yunani memiliki ini, identitas ini tadi. Dan ini semua nanti ada pengertiannya, itu namanya definisi atau pengertian gramatikal ya. Gramatikal, pengertian gramatikal. Akusatif, ini kan bentuk gramatikal. D2,
Di dua ini deklensi, nanti akan saya jelaskan. Deklensi dua ini juga ada, ini adalah bentuk gramatikal. Maskulin ini juga bentuk gramatikal. Tunggal ini juga bentuk gramatikal. Dan setiap bentuk gramatikal itu ada pengertiannya masing-masing ya. Maka parakleton ya, parakleton di dalam ayat ini tadi, kai alon parakleton di dalam Yohanes 14 ayat 16 itu ya, yang diterjemahkan seorang penolong yang lain dalam bahasa Indonesia, coba perhatikan. Maka itu berasal dari kata parakletos ya. Parakletos. Kata dasarnya parakletos. Kita perhatikan di dalam beberapa terjemahan ya. Terjemahan Indonesia Baru ya, terjemahan Indonesia Baru disebut sebagai seorang penolong kan. Seorang penolong. Kalau di King James Version disebut another comforter ya. Kalau di dalam NAS ini New American Standard ya, another helper, penolong yang lain, sama dengan terjemahan baru. Nah, tetapi apa di dalam bahasa Yunani? Maka kita nanti akan melihat kamus kan gitu. Prosesnya seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Setelah kita melihat teks bahasa Yunani seperti ini ya, kita sudah perhatikan teman-teman ini yang mau khotbah, ya, sudah dilihat dulu di sini. Katanya apa? Kata mana yang mau kita sorot? Apa patera ini, pater ya, ayah atau bapak, meminta, ego ini kata ganti aku, kata ganti sebut ya. Macam-macam, mana yang mau kita selidiki? Contoh ini kan, seorang penolong, berarti kita fokus dengan kata ini. Maka kita lihat bentuknya. Melihat bentuknya ini, saudara-saudara, nanti akan dibagikan bagi kita, mudah-mudahan secepatnya ya, nanti kalau diktatnya sudah jadi semua, akan dikirim untuk bapak-bapak pendengar. Kemudian untuk teman-teman yang reguler nanti akan dibagikan di salin GPT, termasuk juga aplikasi-aplikasi ya, software yang mendukung untuk studi ini tadi. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Saya punya di sini. Oke. Nah, ini ya. Sorry. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Nah, ini tadi. Nanti di sini kita bisa melihat ya bentuknya, bentuk dari kata itu apa sih di dalam bahasa Yunani, bahasa teks aslinya apa? Contoh parakleton ya, ini tadi. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Bentuk-bentuk gramatikal dari setiap kata itu ya. Nah, tapi memang yang jelas kita butuh alat bantu kan gitu ya. Ya baik buku seperti yang dimiliki Pak Gideon ya, yang dimiliki Gideon itu kan bisa jadi bahan untuk melihat, untuk mengenali jenis katanya ya. Ataupun aplikasi yang sudah saya berikan kemarin, itu bisa juga yang di Android ya. Bisa digunakan itu semua. Supaya kita nanti bisa menemukan makna-makna itu tadi. Oke. Coba selanjutnya. Setelah kita menemukan ini tadi, membaca, kemudian melihat teks mana yang mau kita selidiki, mau kita lihat artinya dari teks Yunani ya. Maka ada beberapa perbandingan ya, perbandingan teks di sini, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa daerah, apa. Maka setelah itu kita akan melihat ini, kamus ya.
Kamus leksikon biasanya namanya, kamus leksikal ya. Ini kamus yang lebih khusus lagi, kamus yang melihat maknanya dengan segala macam bentuk gramatikal. Di kampus Salem sudah ada. Tinggal teman-teman tinggal menggunakan aja, memaksimalkan apa yang ada ya. Atau di laptop juga, di internet juga ada situs-situs yang menyediakan ya. Nah, istilah yang lain merupakan terjemahan dari kata Yunani alon, alos ya. Nah, ini tadi. Alon, kai alon ya. Alon, parakleton. Jadi akhirannya ini kan sama ya. Nah, ini bisa nanti jadi bahan pemikiran bagi kita. Kalau dia alos, maka ini nanti berubah jadi parakletos. Nanti ada aturan. Maka secara etimologi atau makna kamusnya yang lain di sini, saudara-saudara, di dalam teks itu kata alos itu tadi memiliki pengertian yang lain dari jenis yang sama, ya, dari hakikat yang sama. Jadi ketika Yesus berkata, ya, aku akan meminta kepada Bapa, Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, yang lain ini, kata yang lain ini memiliki makna, memiliki hakikat yang sama dengan aku, yang sama dengan Bapa. Nah, dari sini kan kita bisa melihat doktrin Tritunggal itu, kesetaraan dari pribadi-pribadi itu tadi. Dari kata yang lain ini tadi ya, kai alon ini. Nah, seperti itu saudara-saudara ya. Jadi dari satu kata pun yang bahkan selama ini mungkin kita tidak terlalu memperhatikan itu, tidak menjadi fokus dalam penyelidikan kita. Tapi dalam bahasa Yunani semua kata itu sangat penting untuk diselidiki ya. Nah, kata yang lain ini tadi, yang lain ini menjelaskan kesetaraan dari aku dan Bapa. Karena makna kamusnya, kamus Yunani, makna kata ini di dalam kamus disebut sebagai yang lain dari jenis atau dari hakikat yang sama. Ya, oke. Kemudian kata parakletos, ya ini kalau kita terjemahkan lagi, kalau kita cari artinya secara etimologi atau akar katanya bagi orang Yunani dulu apa sih parakletos? Ya, maka parakletos itu adalah seseorang yang dipanggil untuk menolong di bidang apa? Menjadi advokat, counselor, encourager, ya, atau penyemangat atau mediator. Nah, parakletos ini biasanya dihubungkan dengan pekerjaan ini, yang hubungannya dengan hukum, perundang-undangan. Kalau ada permasalahan kita dengan hukum, persoalan dengan masalah-masalah perundang-undangan pada waktu itu, hukum yang berlaku pada waktu itu kan, ketika kita memerlukan bantuan seperti sekarang ini, advokat, jadi lebih cenderung ini ya, penolong ini lebih cenderung menolong dalam ini, hal advokasi, mendampingi, memberikan pertolongan, bantuan hukum, seperti itu. Yang dimaksudkan di sana, karena nanti ayat selanjutnya ini saudara-saudara ya, ini juga untuk memastikan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di ini. Kata parakletos itu hubungannya seperti itu. Jadi ya di ayat yang lain memang Roh Kudus itu memberikan kita pertolongan, memberikan kita semangat, memberikan kita peneguhan di saat kita susah, di saat kita lemah, kita dikuatkan dengan begitu. Roh Kudus itu pekerjaannya. Namun di dalam ayat ini parakletos itu hubungannya tadi dengan itu, supaya kita mengerti hukum, supaya kita bisa tetap berjalan di dalam ini, kesesuaian dengan firman. Oke. Nah, kira-kira seperti ini saudara-saudara yang perlu kita lakukan nanti untuk menggunakan bahasa Yunani ini di dalam studi kita ya, di dalam penelitian kita terhadap ayat-ayat. Tentu langkah-langkah ke sana masih jauh karena masih banyak hal yang perlu kita pelajari kan. Masih banyak hal-hal yang perlu kita. Tapi gambaran besarnya kira-kira seperti ini.
Nanti setiap pelajaran saya akan coba teman-teman untuk ini ya, untuk berlatih. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, saudara-saudara? Bagaimana? Sudah paham atau sudah bingung atau sudah apa? Pak Arjuna, Ya, silakan. kalau saya lihat di sini yang di ayat 16 itu kan tadi Bapak punya kan kai ago atau ereteso. Nah, Kalau yang saya lihat di ini dia ago, cuma dia di apa? Yang di A-nya itu ada tanda koma di atas, Pak. oke, ini variasi-variasi teks ya. Itu cara bacanya, Pak ya? Cara baca saja, seperti yang saya sampaikan kemarin ya, bahwa oke, ini tadi ya, maksudnya di sini ya, Iya, yang di kai. tanda-tanda ini ya. Iya. Oke, ya, ada juga teks yang sama sekali menghilangkan semua tanda-tanda ini. Ya. Seperti kalau teman-teman lihat yang di sini. Ini yang Alkitab Sabda itu ya. Dia hilangkan semua tanda-tanda baca itu tadi. Karena memang ini, yang membaca ini kira-kira siapa kan? Mereka kan ini kan. Yang membaca ini siapa? Kalau orang Indonesia yang baca ya nggak akan memperdulikan hal-hal seperti itu kan gitu ya. Tapi kalau memang untuk studi lengkapnya, nanti teman-teman bisa menggunakan untuk yang lebih lengkap ya, maksudnya yang untuk studinya para teolog biasanya menggunakan teks yang seperti itu. Semua ada ininya, tanda-tanda bacanya ya. Nah, seperti saya sampaikan kemarin di kelas kita ini tanda-tanda baca ini hanya diketahui saja, tidak usah terlalu ditekankan. Kalau pembacaan kan nanti kalau kita membaca teks ini seperti tadi ya, contoh saya baca begini, kai ego eroteso ton patera. Ya mungkin itu bagi orang Yunani kan salah karena tidak memperhatikan tanda-tanda baca ini, penekanan-penekanan di mana, suara yang dikeraskan, suara yang dilemahkan di mana, kan begitu ya. Tapi bagi kita yang orang Indonesia kan tidak terlalu persuasif. Yang penting kita bisa baca standar lah, bisa baca standar dan nanti memahami arti kata itu. Begitu ya Pak Gideon ya. Jadi ataupun kalau ada teks yang berbeda, maksudnya versi-versi kitab yang berbeda yang tidak menyertakan atau yang menyertakan apa. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan atau mau di ya Pak Kurnia. Ya, itu kan Pak, kai ego. Tapi di bahasa Indonesia aku akan itu kalau penempatan hurufnya itu Pak, penempatan teksnya itu katanya itu terbalik ya Pak? Atau Oke. Nah, Yunani huruf bahasa Yunani maupun nanti bahasa Ibrani urutan itu tidak terlalu bermasalah. Kalau kita kan SPOK kan, subjek, predikat, objek, nanti ya kalau ada kata keterangan apa. Nah, untuk bahasa Yunani itu bisa saja dipertukarkan posisi itu, tetapi, nah ini yang penting ya, tetapi bentuk gramatikal itu nanti yang akan menjelaskan fungsi dari kata itu di dalam teks. Apakah dia sebagai pelaku utama? Nanti kan mereka kan tidak mengenal SPOK, tapi nanti saya akan perbandingkan dengan ini subjek predikat di dalam bahasa Indonesia ya, supaya kita lebih gampang. Jadi subjeknya itu di dalam kalimat Yunani dia bisa saja di belakang kalimat. Tetapi setiap ini ya yang perlu kita pahami, setiap kata di dalam bahasa Yunani yang sudah saya sampaikan tadi, dia memiliki identitas. Dia memiliki bentuk gramatikal setiap kata ya. Dan itulah nanti yang menempatkan atau memberikan fungsi bagi dia di dalam kalimat itu. Seperti ini. Ini parakleton ini ya. Ini tadi, parakleton.
Nah, semua kata-kata itu tadi memiliki ini. Apa ini? Kata benda, deklinasi dua, akusatif, maskulin tunggal. Nanti ada kata kerja, kasusnya, modusnya apa. Nanti kita akan ke sana. Cuma pemahaman aja. Nah, ini yang memberikan dia ini. Fungsinya apa? Apakah dia sebagai subjek? Apakah dia sebagai objek? Kalau kata benda kan, di sini dia. Itu ya, Pak Kurnia. Nanti kita akan jelaskan sampai ke sana. Sekarang Pak Wisnu. Sudah 2 kali disalib, Pak. Untuk itu Pak, berarti untuk seperti titik koma di atas itu kita enggak kan tadi malam saya waktu mengerjakan itu enggak pengaruh Pak ya sebenarnya ya. Misalnya pengaruh ke bunyinya ya. Ya, Misalnya ke bunyinya. Ya. Enggak pengaruh ya. Kalau sesama kita mengerti lah, sama seperti yang saya katakan yang lalu kan. Ketika saya ngomong dengan seorang anak kecil kan, bahasa Jawa, adem ya deh, saya bilang gitu kan, adem ya deh, nggak ngerti dia kan, karena logatnya itu tadi gitu. Tapi kalau kita sama-sama kita kan mengerti kan, secara umum kan, wah ini dingin ya kan gitu. Terus kalau artinya berjalan dengan waktu Pak ya, untuk kita mengerti misalnya bahasanya ini, misalnya Yunaninya ini, bahasa Indonesianya artinya ini, nanti dengan berjalan waktu ya. Oke, berjalannya waktu. Waktu. Saya hanya sampaikan bahwa seperti inilah nanti yang akan kita kerjakan. Ada lagi yang lain? Ya, baik. Kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Ya, seperti saya katakan tadi, semakin lama akan semakin susah ya. Jadi siapkanlah hati kita. Nah, kata benda ya, tentu saja di dalam kalimat itu tadi, kalimat Yohanes 14 ayat 16 atau ayat-ayat yang lain pun di dalam Alkitab, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sana kan. Selain tanda baca, tentu juga kata apa yang ada di sana, kata benda, kata kerja gitu ya, sifat dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti satu-satu akan kita selidiki, kita akan pelajari bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuknya, bentuk gramatikalnya dan juga maknanya. Makna bukan hanya sekedar makna kata itu, makna etimologi kan, tapi juga makna gramatikalnya, juga termasuk juga nanti makna teologi ya. Ada banyak hal saudara-saudara yang sebenarnya sudah sering kali kita dengarkan, gitu ya, sudah sering kali kita akrab dengan telinga kita, tapi pemahaman ini tadi, pemahaman makna itu yang belum sampai kita dalami kan. Contoh kata apa? Kata gereja ya, kata gereja. Nah, kata ini kan sudah sering kali kita dengarkan ya. Sudah sering kali dimaknai juga. Dalam bahasa Yunani apa sih kata gereja itu sebenarnya? Ya. Ekaleo ya. Nanti itu ini kan etimologinya dia. Apa etimologinya? Apa? Keluar, kaleo dipanggil kan ya. Kemudian gramatikalnya ini apa? Kalau X ini apa gitu ya, di dalam bahasa Yunani kan ada pengertiannya sendiri. Kemudian habis itu setelah kita dapat gramatikalnya, nanti pengertian teologinya apa? Gitu ya. Karena kata ini dulu saudara-saudara ya adalah kata yang umum yang dipakai oleh orang-orang yang bertutur bahasa Yunani. Tapi sekarang kemudian kata ini dirohanikan kan gitu ya, dirohanikan sekarang oleh rasul-rasul abad-abad awal itu ketika Petrus menulis kamu adalah imamat yang rajani yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Nah, ini kan menjadi makna rohani dipanggil keluar ini tadi kaleo ya. Nah, itu nanti yang akan kita selidiki. Tetapi sebelum ke sana tentu kita harus
memahami dulu seluk-beluknya ini kata-kata itu. Kata-kata benda, kata-kata kerja, kita harus pahami dulu ya di dalam bahasa Yunani. Oke. Nah, bahasa Yunani berbeda sekali dengan bahasa Indonesia. Ya. Coba contoh ya. Oke. Coba Mas Ari tolong buat dulu kalimat bahasa Indonesia yang menggunakan bapak ya, kata bapak sebagai subjek, kata bapak ini sebagai subjek dan juga ada objek di dalamnya. Maksudnya kata bapak itu digunakan tadi sebagai objek maupun sebagai subjek dalam satu kalimat. Coba. Kalimat SPOK. Pak, tadi gimana Pak? Bapaknya sebagai subjek. Nah, bapak pergi ke bapak saya pergi menemui bapak kepala desa. Contohnya kan gitu ya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia kan enggak perlu berubah ya. Bapak saya yang sebagai subjek tadi, kemudian bapak kepala desa yang jadi objek, ya sama saja penulisannya kan. Atau ibu pergi ke ibu kota, contohnya kan gitu ya. Maka kata ibu di situ tidak mengalami perubahan, ya karena bahasa Indonesia itu tadi aturannya ditentukan dari urutan posisi dia, apakah dia sebagai subjek, objek gitu ya. Nah, tetapi kata benda dalam bahasa Yunani tidak seperti itu ya. Dia selalu berubah. Saya sudah tunjukkan pada minggu yang lalu, contohnya di dalam Yohanes pasal 1 ya, kata theo, theos, theou, theon bisa mengalami perubahan ya. Oke. Nah, sekarang kata benda di dalam bahasa Yunani ya, ini kemarin sudah kita baca ya. Tolong secara cepat dibaca Urbanus. Yang ini. Angelos. Oke, angelos. Angelos ya. Konsonan ganda ya. Oke, lanjut. Adeltos. Adelpos. Ya, lanjut. Anthropos. Antropos. Lanjut. Theos. Theos. Nah, lanjut. Satu lagi. Kosmos. Oke. Mas Adiel. Kurios. Oke, kurios. Terus? Apa ini? Lupa. Yang ini. Logos. Logos. Ya, mantap. Terus? Nomos. Nomos. Ouranos. Oke, Ouranos ya. Kemudian Pak Gideon. Ini. Areola. Areole. Lambda. Yang mana, Pak? Yang ini tadi. Atas. Aletheia.
Oke, aletheia ya, aletheia. Terus Iya. Amartya. nah, amartya dibantu terus sama sama ini ya, Bang siapa namanya? Bang. Mari. Oke, lanjut. Basileia. Basileia. Basileia ya, kerajaan ya. Terus sampai di situ dulu. Nanti diperlancar lagi ya. Kita akan perlancar lagi. Nah, coba kalau Bapak Ibu lihat ya, ini bentuk-bentuk kata kerja di dalam bahasa Yunani ya. Nah, yang pertama ini tadi ini sama kan? Os semua akhirannya. Kemudian kalau di sini coba dilihat ya. Iya, ini. Kemudian ada agape, ada zoe, ada pone gitu ya, ada suke gitu. Oke, semua memiliki ciri khas yang kurang lebih sama ya, kurang lebih yang sama. Maka ketika kita berbicara kata benda di dalam bahasa Yunani, maka kita akan dipertemukan dengan beberapa unsur ya. Ini tadi is. Kemudian ada ro ya, ada ro. Oke. Ini ciri khasnya saudara-saudara. Ini yang pertama ya. Maka semua kata benda di dalam bahasa Yunani ini bisa dicatat atau bisa diingat lah ya. Kata benda di dalam bahasa Yunani yang pertama ciri khasnya ada deklensi namanya ya, deklensi. Jadi pengelompokan kata benda di dalam bahasa Yunani berdasarkan akhiran kata. Ada 3 macam deklensi saudara-saudara ya. Deklensi 1, deklensi 2, deklensi 3. Ini dulu yang pertama. Bahwa kata benda di dalam bahasa Yunani dikelompokkan dalam 3 kelompok. 3 kelompok. Semua kata benda. Dan ini nanti tentu saja pengelompokannya ini berhubungan dengan rumus, saudara-saudara. Jadi ini kita sebentar lagi akan masuk ke rumus. Bukan rumus kimia, bukan ya. Tapi ini namanya rumus gramatikal ya. Gramatikal. Oke, rumus gramatikal. Nah, saudara-saudara, pengelompokan ini nanti akan berhubungan dengan bentuk rumusnya. Semakin lama semakin susah ini Pak bangun ya. Tapi santai saja Pak. Tidak mempengaruhi keselamatan ya. Tetap selamat. Amin. Tapi mempengaruhi pemahaman kita terhadap. Iya Pak ini ya, Pak Stefanus ya. Tapi kalau salah menjelaskan Pak, kata-katanya pengaruh sekali. Pengaruh Pak ya. Iya betul ya. Tambah muda Pak Arjuna, tambah muda Pak Stefanus Pak. Selama berapa hari nih pelajari bahasa Yunani Pak? Sudah jangan dulu kasih bumbu-bumbu. Semangatnya Pak. Lanjut Pak. Semangatnya saya lihat Pak. Oke, itu yang pertama ya, deklensi. Ini tadi. Pokoknya setiap kata, ini kata benda. Ini kita berbicara kata benda dulu. Nanti semua kata ada persoalannya masing-masing. Jadi persoalan kita hari ini adalah kata benda dulu ya. Untuk persoalan besok ya besok Bapak ya. Deklensi 1, 2, dan 3. Nah ini berdasarkan akhiran kata. Tapi nggak usah pusing-pusing. Deklensi ini deklensi berapa, ini deklensi berapa. Nanti kamus akan memberikan. Ya. Kamus-kamus di dalam bahasa Yunani sudah dijelaskan. Ini deklensi berapa. Juga buku-buku yang menulis juga sudah dikelompokkan itu. Jadi bukan kita sendiri lagi yang
yang harus menentukan ini deklinasi berapa ya gitu ya. Cuma ini tadi kita sedikit paham bahwa ketika kita bertemu dengan akhiran os contohnya, maka itu sudah pasti dua ya. Ini. Itu dulu. Nanti ini penjelasannya ini nanti akan berlanjut ya. Oke, kemudian kalau yang pertama tadi deklensi, maka yang kedua ini. Semua kata benda di dalam bahasa Yunani juga memiliki yang namanya gender atau jenis kelamin. Jadi semua ada jenis kelaminnya kata-kata di dalam bahasa Yunani. Kita berbicara kata apa? Antropos. Antropos itu kan manusia ya. Diingat sambil diingat. Maka itu gendernya adalah ini maskulin ya. Nih. Ada 3 gender ya, 3 gender di dalam kata-kata bahasa Yunani. Tapi ini gender bukan gender laki-laki perempuan maksudnya di dalam ini ya. Walaupun nanti memang sedikit banyak diterapkan ke arah sana. Tapi ini namanya jenis kelamin tata bahasa ya. Jenis kelamin tata bahasa. Ada 3 macam gender di dalam bahasa Yunani ya. Yaitu yang pertama maskulin, feminim, neuter. Contoh kata ini huios. Jadi tidak pernah orang Yunani menggunakan kata huios. Huios ini ya, akhiran os ini digunakan untuk anak perempuan. Selalu menggunakan kata itu untuk laki-laki. Nanti Yesus sebagai anak Allah selalu menggunakan kata huios. Nanti kata anak ini juga, ini kan anak ya, anak huios. Kata anak ini juga ada banyak. Ada juga teknon, contohnya ya, teknon. Ada juga kata teknon, tetapi pemilihan katanya yang digunakan adalah huios. Nanti kita akan sampai ke sana lah. Nah, gender ini saudara-saudara sedikit banyak berhubungan dengan deklensi ini. Kalau dia deklensi 1, itu biasanya dia gendernya adalah maskulin. Deklensi 2. Nanti ada. Kemudian feminim, ya contoh katanya agape, ya agape. Maka agape ini jenis kelaminnya di dalam kamus tata bahasa Yunani adalah feminim. Ya, feminim. Kemudian ada juga gender neuter, hieron. Banyak kata ya, hieron. Ini hieron ini bait atau rumah. Oke. Nah, selain deklensi, tadi kan deklensi, kemudian ada gender yang berhubungan dengan kata benda ya, kata benda, maka unsur-unsurnya ini tadi deklensi, artinya pembagian pengelompokan kata-kata benda itu di dalam 3 kelompok, deklensi 1, 2, dan 3, kemudian ada juga gender ya, gender atau jenis kelamin kata bahasa. Yaitu maskulin, feminim, dan neuter. Kemudian ada juga namanya jumlah. Ya. Jumlah. Jadi setiap kata itu saudara-saudara, khususnya ini kita berbicara kata benda ya. Kata benda itu memiliki gender, memiliki jumlah. Jadi kalau kata parakletos tadi itu sudah dijelaskan di sana ada banyak hal. Ada jumlahnya, ada juga gendernya apa, parakletos itu, kemudian dia deklensi berapa, ya gitu ya. Nah, contoh kata apa di sini, saudara-saudara? Contohnya ini kata hemera, ya, hemera atau hari, ya. Maka ini adalah tunggal, berarti ini 1 hari, gitu ya, 1 hari. Tapi kalau dia sudah akhiran ini, nanti kita akan lihat ini semua jumlahnya, gendernya dari akhiran ya, dari rumusnya. Kemudian kalau dia sudah hemeras, berarti ini sudah hari-hari jamak. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini apa ini, saudara-saudara?
Oke, memang ini teman-teman perlu pegang sebenarnya ini tadi ya, supaya bisa mempermudah. Maksudnya handout-nya harusnya sudah ada di tangan teman-teman semua. Oke, ini merupakan rumus ya, rumus untuk semua kata benda di dalam bahasa Inggris. Jadi selain ini tadi ya, selain gender, selain deklensi ya, deklensi, kemudian gender, ada juga jumlah, kemudian ada juga namanya artikel ya, artikel. Yang ini Bapak Ibu ya. Nanti artikel ini selanjutnya nanti akan, nantilah kita akan perdalam ini semua. Karena ini semua kan ada di dalam teks Alkitab kita ya. Artikel ini. Nah, artikel ini di dalam bahasa Inggris seperti kata depan ya. Contoh, kata a book atau apa lagi? Kalau dia tunggal kan gitu ya, a book. Nanti untuk terjemahan bahasa Indonesianya seperti kata itu gitu ya. Buku itu, murid itu, tetapi kata itu tadi yang ini namanya artikel saudara ya. Namanya artikel yang merah ini. Ini artikel ya. Dia terjemahannya memang itu kata penunjuk ya. Nah, tetapi kata penunjuk untuk setiap kata itu berbeda-beda. Kata penunjuk itu tadi juga atau artikel itu saudara-saudara itu juga sama menjelaskan bentuk kata itu. Apakah dia kata dasarnya apa ya? Kata dasar ini ada macam-macam ini nanti kasus penjelasan selanjutnya ya. Oke, selain itu juga kata benda di dalam bahasa Yunani, maka kita harus berhubungan juga dengan kasus. Ya, kasusnya apa? Ini bukan kasus, bukan persoalan, saudara-saudara ya. Tapi kasus ini lebih menjelaskan posisi atau fungsi kata benda itu ya. Kata benda, kata benda itu di dalam kalimat. Yang ditanyakan ini tadi, yang ditanyakan Pak Kurnia tadi ya. Apakah dia harus urutan SPOK atau tidak? Tidak selalu. Nah, tetapi kasus inilah yang menjelaskan posisinya dia. Apakah dia sebagai subjek langsung ya, subjek langsung atau namanya di dalam bahasa Yunani nominatif, atau apakah dia sebagai sapaan langsung atau vokatif ya. Kasus-kasus ini nanti ada macam-macam ya. Kemudian ada juga kasus genetif. Ya, kasus genetik yang menyatakan kepemilikan, atau juga turunannya ada relatif, macam-macam saudara-saudara ya. Kemudian ada juga ini tadi datif, komentatif, akusatif. Nah, jadi ketika kita berhubungan dengan kata kerja, saudara-saudara, kata benda, ya. Jadi teman-teman akan memikirkan beberapa hal ya. Kata benda ini nanti di dalamnya ada deklensi ya. Deklensi. Atau ini pengelompokan kan? Pengelompokan kata berdasarkan akhirannya. Kemudian kata benda ini juga ada hubungannya dengan gender. Gender atau jenis kelamin ya. Kemudian kata benda ini juga ada di dalamnya jumlah tunggal atau jamak, ya. Kemudian kata benda ini memiliki artikel atau kata depan lah, kata depan ya. Kemudian kata benda ini juga memiliki kasus ya ini. Jadi berapa hal ini? 1, 2, 3, 4, 5. Setiap kita berbicara kata benda, contoh kata theos ini, saudara-saudara, kata theos
maka di dalamnya ada deklensi. Ini deklensi berapa? Akhiran os ya. Ini deklensi 1, deklensi 2, ya, deklensi 2. Kemudian ada gendernya apa? Nanti ini gendernya adalah maskulin. Maskulin karena akhirannya os ini tadi ya, deklensi 2 yang pada umumnya adalah maskulin. Kemudian jumlahnya teos ini apa? Berapa? Tunggal apa jamak? Dari akhiran ini dia adalah tunggal ya. Tunggal. Kemudian artikelnya apa? Ini tadi. Hotheos. Hotheos. Kemudian kasusnya apa? Dari kasus ini, rumus ini nanti kita akan menemukan bahwa ini adalah nominatif. Ya. Kasusnya nominatif. Oke. Kemudian, saudara-saudara, satu hal lagi ya, sebelum saya lanjut, ini supaya lengkap informasinya tadi ya. Maka ini ciri khas yang perlu kita perhatikan. Setiap kata di dalam bahasa Yunani ya, dia memiliki ciri khas ini. Sebut sebagai infleksi ya. Coba dilihat infleksi. Infleksi ini artinya apa? Perubahan bentuk kata berdasarkan bentuk penggunaan kata. Nanti dia akan mempengaruhi makna kata ya. Jadi semua kata itu berubah, saudara-saudara. Memikirkan bahasa Yunani, maka kita akan memikirkan perubahan. Ya. Perubahan. Karena semua kata di dalam bahasa Yunani itu akan berubah sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tempatnya masing-masing di dalam kalimat, di dalam ayat. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada komplain, kebingungan? Ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya begitu Pak ya. Oke. Makin terasa rumitnya, Pak. Iya, iya. Kata benda ini sebenarnya sederhana sekali ya. Masih mudah nanti dibanding dengan kata kerja yang semakin rumit. Aduh. Oke. Memang kurangnya juga sekarang ini Bapak Ibu masih belum ini ya, masih belum memegang itu tadi diktatnya tadi. Kalau diktatnya sudah ada memang bisa lebih mudah. Itu yang artikel anunya tadi Pak bisa di-share itu yang ada apa semua itu feminin apa semua tadi. Deklensi 1, 2, 3. Semua akan saya bagikan, Pak. Oh Semua ya, akan. terima kasih. Terima kasih, Pak. Coba untuk mendinginkan suasana, coba kita istirahat dulu ya. Barang 5 menit atau 10 menit ya. Silakan istirahat dulu Bapak Ibu. Tahu benar Pak ya, panas ini. Perlu didinginkan. Silakan Pak. Pak Arjuna, saya Apa anu dulu. bagaimana? Sebentar Pak, saya ada tamu dulu Pak. Ya, silakan. Silakan Pak. Istirahat dulu 10 menit ya, 10 menit. Iya, Pak. Silakan. Saya ada tamu dulu Pak, sebentar.
Nah, ini anu sisi satu. Kita bagaimana cara supaya videonya saya mati di sini. Ada aja. Oh ini. Iya ini. Jadi ini mati. Kelihatan gitu. Nah, tuh. Biar bisa juga kasih juga saya. Iya. Apa tadi teman? Ya, itu kelihatan. Oh, anu juga nih. Ini yang mana ke materi? Ini Salim yang pusat. Oh, matikan semangat dulu. Speaker. Matikan speakernya. Speakernya ada. Kenapa double ini? Matikan. Itu udah mati. Iya, saya sudah mati. Ini delete-nya. Baru ini tak
Oke, baik teman-teman. Mari kita mulai lagi. Oke. Belajar bahasa itu memang tidak semua ini ya, tidak semua senang, tidak semua suka. Termasuk saya juga sebenarnya nggak suka bahasa Ibrani, bahasa Yunani ini ya. Tapi ya karena memang tenaga kita juga disalingkan dan banyak juga. Apalagi yang berbicara masalah bahasa ini ya akhirnya mau tidak mau ya harus kita ambil lah gitu ya, harus kita pelajari lagi. Karena memang penting juga kan gitu ya. Jadi untuk saya sendiri juga basic saya juga tidak terlalu bagus sebenarnya. Jadi dengan mengampu mata kuliah ini ya akhirnya belajar lagi kan, menggali lagi, belajar lagi. Walaupun sebenarnya di dalam sekali ini Pak, kita tidak mengerti Alkitab. Kenapa, Pak? Kalau tidak mengerti ini ya terima kasih Bapak dipakai Tuhan di sini. Kami mengerti Pak, kami sangat mengerti. Cuma memang berat. Ya memang begitu Pak ya. Berat, tapi ya harus kita sedikit demi sedikit pelajari karena ini bersinggungan kan dengan pelayanan kita sehari-hari. Apalagi harus mempersiapkan khotbah. Saya hari Minggu nanti khotbah apa sudah pikirkan ya. Maksudnya sudah ada teksnya ini kan sudah ada. Tapi ketika diselidiki ya sedikit demi sedikit ya inilah harus lihat bahasa aslinya gitu ya. Karena alat-alatnya juga semua sekarang ini sudah ada. Tidak terlalu mahal-mahal juga. Artinya kita tinggal download aja kan. Download, cari di internet, kamus-kamus, aplikasi yang ada, terus di situ kita selidiki kan. Kalau di jemaat saya ya jarang juga, enggak terlalu suka juga sampaikan ini bahasa Yunaninya, ini rumusnya, enggak. Bingung semua nanti jemaat kan gitu. Bosan mendengar khotbah kita. Tapi apa yang kita sampaikan itu sudah berdasarkan penggalian dari bahasa. Itu kira-kira Pak Stefanus bagaimana kira-kira di dalam berkhotbah itu? Ya seperti itu Pak. Jadi tidak perlu kita sampaikan bahasa-bahasanya itu, tapi pengertiannya di dalam sesuai dengan maknanya. Dan saya yakin selama ini saya banyak salah menjelaskan karena tidak mengerti akar katanya apa sebenarnya maksudnya menurut bahasa aslinya. Iya. Oke, baik. Jadi apa yang kita pelajari ini sekali lagi, ini nanti akan membantu kita, menolong kita untuk memahami teks asli itu, kata per kata gitu ya. Amin. Jadi ini perlu dihafal, enggak usah dihafal lah. Nanti kan ada buku-bukunya, ada diktatnya. Tentu kita bertemu dengan bentuk kata, satu bentuk kata, kita bisa. Karena untuk menghafal kapasitas kita itu sudah terlalu full ya. Sudah terlalu full, jadi saya pikir tidak perlu dihafal, tapi dipahami lah ya, sedikit banyak diketahui bahwa rupanya kata benda di dalam bahasa Yunani itu pun sudah sangat jelimet ya, sudah sangat banyak pengertian. Oke, ini kembali ke materi yang kita tadi, kata benda ya, kata benda, unsur-unsur kata benda di dalam bahasa Yunani. Seperti ini saya sederhanakan ya. Kata benda berbicara tentang kata benda di dalam bahasa Yunani. Maka yang pertama nanti kita akan berhubungan dengan deklensi. Di dalam satu kata benda itu, kata benda apa? Contohnya Alkitab ya. Alkitab atau di dalam bahasa Yunani itu apa? Biblos contohnya ya. Maka
kata Alkitab itu nanti dia deklensi berapa gitu ya. Deklensi berapa. Kata apa lagi? Contohnya kata kasih tadi lah, kata kasih, agape, atau kasih yang lain macam-macam kan. Kata-kata satu kata itu di dalam bahasa Yunani bisa macam-macam. Untuk kata kasih kan ada beberapa. Itu yang umum yang sudah kita pahami, sudah kita ketahui. Maka kata kasih itu tadi dia memiliki deklensi. Deklensi berapa? Deklensi 1. Ya, karena akhiran berdasarkan akhirannya ya. Kalau deklensi 1 biasanya dia berakhiran ini. Ya, berakhiran E. Contoh agape tadi, agape. Ya, akhiran E, maka dia ini. Ini ya, deklensi 1. Kemudian kata kurios. Kata kurios. Maka dia akhirannya adalah os, cenderungnya itu dia deklensi 2. Deklensi 2 yang gendernya biasanya maskulin. Kalau deklensi 1 gendernya biasanya feminin. Nah, deklensi 3 biasanya dia berakhiran konsonan. Akhirannya adalah konsonan. Konsonan selain ini tentunya, selain sigma, os. Dan gendernya itu biasanya netral. Ini tadi. Nah, selain deklensi, maka artikel ini juga menjadi bagian dari kata benda. Ya. Artikel sesuai dengan kasus dan jumlah. Jadi artikel itu selalu bersesuaian dengan kasus. Ya, kasus itu ini tadi. Kasus itu yang ujung sini, saudara-saudara ya, yang ini. Jadi kata benda itu juga selalu memiliki kasus. Ya. Ini merupakan bagian yang paling pentingnya nanti untuk kita lihat kasus. Kasus ini tadi posisi dan fungsi ya. Posisi kata dan fungsinya. Fungsinya di dalam kalimat. Nah, jadi artikel yang ini tadi selalu bersesuaian sama dengan ini. Karena artikel ini juga memiliki kasus. Nanti contohnya mungkin akan lebih memperjelas ya, contoh katanya. Kemudian gender, ya gender ini ada 3, feminim, netral, dan juga jumlah ini ya, ada tunggal, jamak. Ini kata benda tadi. Oke, ini tabel yang perlu, ya, ini harus jadi pegangan nanti setiap saat ini selalu kita. Oke, contohnya aja dulu, langsung ke contoh ya. Rumus bentuk kata benda berdasarkan yang 5 hal ini tadi, 5 hal ini. Di kata benda kan ada deklensi, artikel, gender, jumlah, dan kasus. Maka bagaimana itu kalau kita lihat di dalam rumusnya ya? Maka bentuk kata kerja ini tadi selalu di dalamnya ada ini artikel. Ini rumusnya ya, artikel itu yang ini Bapak Ibu, nanti di rumus mudah-mudahan ini nanti kalau saya share silahkan di print ya, bagi Bapak Ibu yang ke sana di print nanti sebelum dapat ininya. Ini namanya artikel ya, yang ini. Artikel yang selalu bersesuaian dengan akhiran dari satu kata benda. Ini artikel tambah kata dasar. Kata dasar itu biasanya dia bentuk ini, bentuk pertama ini, bentuk nominatif. Ini kan posisi dan fungsi. Jadi kata dasar kata benda ini biasanya mengambil ini, bentuk nominatif. Oke, adik kata dasar ya, yang ini nominatif. Perlahan-lahan aja nanti akan semakin jelas ketika kita melihat contoh ya. Kemudian kata dasar ditambah dengan akhiran. Akhiran itu tadi yang ini. Ya, oke. Nah sekarang kita contoh. Kata logos ya, kata logos.
Nah, kata logos ini saudara-saudara, kata logos ini adalah bentuk nominatif satu ini kata benda ini ya. Nah, coba dilihat di sini ada awalan ya, ini kata depan. Ini kata ho ini ya, ho dengan tanda hembus. Jadi dibunyikan ho. Kemudian ada akhirannya di sini, os. Kemudian kata dasarnya. Ini ya, lambda, omikron dengan gamma. Hologos. Nah, di dalam kata hologos ini, saudara-saudara, memang di dalam Alkitab teksnya kadang-kadang ini kata depan ini nggak selalu dibunyikan. Contoh yang ini ya, yang Yohanes pasal 1, kai hologos. Kan ada ya, kai hologos, ada artikel. Tapi kadang-kadang juga nggak dibunyikan. Oke, maka ini adalah nominatif. Nominatif, dari mana kita tahu? Ya dari rumus ini tadi. Kalau dia deklensi 2, logos itu kan akhiran os, berarti dia deklensi 2. Maka kalau dia nominatif, kata logos ini tadi ya, ini coba lihat ya, logos. Berarti kalau dia nominatif, kita langsung baca hologos, kan gitu ya. Kalau dia genetif, to logo, gitu ya. Kalau dia datif, to logo. Kalau dia akusatif, ton logon. Kalau dia vokatif, he loge, gitu ya. Perubahan-perubahannya seperti itu. Nominatif, hologos. Kalau genetif, dia berubah menjadi to logo. Kalau dia datif, to logo, gitu ya. Akusatif, ton logon. Vokatif, he loge. Loge, contohnya seperti itu. Nah, untuk pengertiannya nanti berbeda-beda ya. Pengertiannya berbeda-beda. Oke. Nah, kalau dia logos, maka dia berbicara tentang ini sebagai subjek langsung. Nanti ada di slide yang awal itu tadi sudah ya, sudah ada penjelasan. Nah, maka pengertiannya adalah sebuah firman. Sebuah firman atau sebuah kata ya. Ini pengertian gramatikal namanya ini, pengertian definisi gramatikal. Gramatikal ya. Oke. Kalau dia taulugo ya, berarti ini kan tadi berhubungan dengan perubahan ini yang disebut infleksi tadi, ini berhubungan dengan posisi kata. Sama seperti yang tadi kan. Bapak saya pergi ke rumah Bapak Lurah untuk bertemu dengan Bapak Camat. Bahasa Indonesia kan sama saja, Bapak ya. Bapak saya, Bapak Lurah, kemudian Bapak Camat untuk menanyakan kabar Bapak Samad contohnya. Nah, itu ada kata Bapak di sana, ada 4 macam kata kan. Ada 4 posisi, tetapi penulisannya kan sama di dalam bahasa Indonesia. Nah, tetapi bahasa Yunani berbeda, saudara-saudara ya. Jadi dia tidak ditulis Bapak. Bapak yang pertama ya, hopater kan gitu ya, hopater. Tapi pada Bapak Lurah dia tidak lagi ditulis hopater, sudah berbeda karena dia fungsinya bukan lagi subjek gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu persamaan. Demikian juga dengan logos ini. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan sama saja. Si Firman, ini namanya orangnya ini si Firman kan gitu ya. Si Firman itu sedang membaca firman Tuhan yang tertulis di mana begitu. Nah, dia tidak menggunakan kata logos semua kalau dalam bahasa Yunani. Maka logos membaca itu apa nanti? Ya, membaca apa? Membaca firman, firman yang menjadi akusatif contohnya ini jadi objek.
maka dia hologos membaca ton logon. Jadi si firman itu yang nama orangnya tadi membaca firman Tuhan, maka dia sudah berubah. Si hologos itu masih nama orang. Sekarang dia membaca apa? Membaca firman Tuhan, membaca ton logon. Oke, sampai di sini sudah berasap semua, saudara. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Ini masih belajar ininya tadi, bentuk gramatikalnya. Nanti untuk memaknai kan berbeda lagi pemaknaan gramatikal. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, berusaha dipahami sedikit-sedikit lah ya. Bisa ditampilkan Pak bagi yang tadi. Yang mana ya? Yang baru saja ini Pak. Oke, ini ya. Atau yang Ya, atas? kalau yang akhirannya itu Pak, yang jamak itu untuk apa Pak? Oi, logoi itu. Ya, nah ini tadi akhiran dengan ini kata depan, kata depan dengan kata apa namanya? Kata akhiran ini sudah ada rumusnya ya. Ini tadi berdasarkan ini tabel ini ya. Jadi contohnya kalau dia theos kan gitu ya. Theos, ho theos berarti bentuk nominatif, bentuk pertamanya kan, bentuk 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Bentuk yang pertama berarti dia ho theos gitu ya. Kemudian bentuk genetiknya, bentuk keduanya tou theou kan itu. Ini yang tunggal. Maka pengertiannya di sini kan berbeda. Contohnya hologos, dia adalah sebuah firman, satu firman kan itu ya, satu kata-kata. Nah, tetapi kalau dia hoi logoi, maka pengertiannya sudah berubah. Dia sudah menjadi firman-firman. Ya. Nah, firman-firman. Kalau dia hoi theoi, dari kata theos, ya theos. Kalau dia hotheos berarti adalah Tuhan, satu Tuhan. Kalau pengertiannya yang tunggal, nominatif tunggal. Tapi kalau dia sudah jamak, maka hoi theoi, gitu. Maka dia sudah menjadi Tuhan-Tuhan. Nanti ada kata itu muncul di dalam kitab. Apa yang mau ditanyakan tadi, Pak Kurnia? Berarti Pak ya, kalau dia bentuk jamak itu dia banyak begitu Pak ya? Ya, pengertiannya jamak. Berapa kita tidak tahu. Tapi lebih dari satu kira-kira seperti itu ya. Bisa 2, bisa 3, bisa banyak. Karena nanti bahasa Yunani juga mengenal juga ini kata pembilang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada juga nanti kata bilang. Oke. Ada lagi yang lain? Permisi Pak, kalau dia jamak selamanya depannya itu atau awalannya itu oi kah? Ya, ini Pak. Kalau dia tunggal atau jamak, ini kan salah satu bidang tadi, salah satu bidang. Tunggal atau jamak itu adalah salah satu bidang, salah satu unsur. Tapi ada unsur yang lain. Unsur yang lain ini. Nah, ada nominatif, ada genetif, ablatif, datif, instrumentatif, akusatif, dan vokatif. Nah, setiap kasus ini dia juga memiliki ini, tunggal atau jamak. Ya. Jadi dia bisa nominatif tunggal, bisa nominatif jamak, bisa datif tunggal, bisa datif jamak, bisa juga akusatif tunggal atau akusatif jamak. Dan ini seterusnya sama seperti itu, Pak. Nah, rumusnya itu berdasarkan ini tadi. Kalau dia nominatif tunggal, maka dia rumusnya adalah ini. Ho dengan akhiran os.
kalau dia nominatif jamak yang di bawah ini ya, berarti akhirannya adalah awalannya, kata depannya adalah hoi, akhiran hoi. Contoh, hoi logoi kan gitu ya. Tapi kalau dia jamak vokatif, jamak akusatif contohnya, maka dia berubah Pak. Sesuai. Jadi akhiran dan kata depan itu tadi berdasarkan ini juga. Berdasarkan apa namanya? Kasus atau posisi kata ya. Posisi kata sama seperti bahasa Indonesia, apakah dia subjek, apakah dia objeknya, objek langsung. Cuma kalau bahasa Yunani kan ada objek langsung, objek tak langsung begitu. Atau kata keterangan tempat, contohnya ini kan lokatif, instrumentatif. Lokatif ini berhubungan dengan tempat. Jadi awalan dan akhiran itu tadi juga ditentukan dengan ini, dengan yang nomor apa namanya kasusnya yang ditanyakan Pak Stefanus. Jadi tidak hanya ini Pak, banyak ininya akhirannya ya, banyak akhiran dan awalan yang jamak, yang tunggal. Kemudian juga kita harus lihat apakah dia deklensi 1 atau deklensi 2. Yang ini tadi semua ini masih kita berputar-putar di deklensi 2. Kalau dia deklensi 1, maka dia berubah lagi seperti ini. Ini yang deklensi 1 ya. Jadi kata benda di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Satu kata benda ya. Dia setidaknya bisa berubah ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 10 kali ya. Bisa berubah 10 kali. Contoh kata logos ini tadi. Jadi di dalam Alkitab kita saudara-saudara, maka ini nanti dijelaskan dengan, saya akan buka dulu file yang lain ya. Yang ini Bapak Ibu ya. Kelihatan ya. Maka mengapa kita menemukan ya kata-kata seperti ini di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 ya. Kai hologos yang mulai dari sini. Ini. Kai hologos en proston theon. Pak Pantheon. Pak, belum tampil. keluar Pak. Kenapa? Belum Belum keluar tampil. slide-nya. Slide-nya belum muncul. Oh ya, terima kasih. Ya, sudah keluar. Oke, baik. Yang ini tadi ya. Ini. Kai hologos. Ini berarti bentuk yang pertama tadi ya. Rumus yang pertama tadi. Kai hologos. Nah, di sini en pros pantheon. Yang ini kata-kata ini nanti saja kita pelajari. Kita coba fokus dengan ini. Tonteon ya. Ini kata dasarnya adalah kata theos ini, saudara-saudara. Tetapi dia mengambil bentuk yang berbeda fungsinya dengan theos ini tadi. Kalau di bahasa Indonesia sudah saya berulang kali tadi sampaikan, Allah menciptakan anak-anak Allah. Maka kata Allah di dalam bahasa Indonesia itu tadi, walaupun dia berbeda fungsi, yang kata Allah pertama itu kan subjek, Allah menciptakan anak-anak Allah, itu kan sudah menjadi kata keterangan kepemilikan kan di sana, anak-anak Allah, anak-anak yang dimiliki oleh Allah. Maka kata Allah di kata keterangan itu dia tidak menggunakan kata theos kalau kita berbicara konteks bahasa Yunani. Maka dia mengambil bentuk yang berbeda seperti di sini, tonteon ya. Maka tonteon ini dari akhirannya, dari kata depannya ini tadi, kata depan ton dengan on ini, maka kita bisa melihat bentuk kata ini ya, apa bentuknya dan fungsinya tentunya di dalam bahasa melalui rumus ini tadi. Rumusnya. Oke. Tonteon
Oke, di sini tonteon berarti kalau di Bapak Ibu lihat di apa namanya di rumus-rumus yang ada di sini berarti tonteon ini bentuknya apa, saudara-saudara? Coba diperhatikan tabel yang ini. Tonteon di sini ya. Nah, ini. Tonteon. Ini. Berarti dia adalah akusatif ya. Dari segi kasus maka dia adalah akusatif. Kemudian dari segi gender dia adalah maskulin karena ini ya lurusannya. Kemudian dari segi jumlah dia adalah tunggal. Tonteon itu tadi. Ya, semudah itu saudara-saudara. Semudah itu untuk melihat. Puji Tuhan. Ya Pak Stefanus ya, segampang itu. Oh, puji Tuhan lah ya bahasa Yunani ini. Untunglah kita sudah punya bahasa Indonesia Pak ya. Kalau zaman dulu, zaman bapak-bapak gereja sampai abad-abad yang ke berapa itu, abad yang ya sampai zaman reformasi kan, Alkitab yang dipakai itu hanya bahasa tertentu. Di bahasa Yunani itu, bahasa Ibrani itu hanya di kalangan profesor-profesor aja. Kemudian nanti di kalangan imam-imam biasa, pastor-pastor biasa, mereka menggunakan bahasa Latin. Itu yang membuat salah satu munculnya gerakan reformasi itu kan. Bagaimana kita bisa membaca, awam bisa membaca Alkitab di dalam bahasa yang mereka pahami, maka Martin Luther menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Demikian juga John Wycliffe diterjemahkan. Sampai ke Indonesia, para misionaris dulu menerjemahkan dalam terjemahan bahasa Melayu yang lama. Demikian juga kemudian berlanjut Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang kita bisa pahami. Tapi itu tidak cukup, saudara-saudara, bagi kita kalangan imam-imam, kalangan hamba-hamba Tuhan, kan begitu ya. Karena studi Alkitab itu selalu berkembang, saudara-saudara. Alkitab itu kebenarannya itu, hakikatnya itu tidak berubah, kan begitu. Kebenarannya itu tidak akan berubah. Tapi zaman kan berkembang. Maka kebenaran itu juga harus kita aplikasikan sesuai dengan konteks zaman. Artinya bukan menyesuaikan kebenaran itu atau mempertanyakan atau mengurangi nilai kebenaran itu. Kebenaran itu sudah, namanya kebenaran itu sudah mutlak ya, hakiki, tetapi dalam penerapan kita sekarang. Bagaimana kita belajar contohnya dengan teknologi yang ada, kita mengembangkan apa yang kita pahami tentang kebenaran. Oke. Saudara-saudara, semakin rumit ya, pasti itu saudara, semakin susah. Posisi duduknya Pak Bangam pun sudah berubah ini saya lihat ini. Sampai namanya sempat berubah Pak. Sampai Tuhan Yesus baik, amin lah ya. Yesus baik. Oke. Baik. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu, saudara-saudara? Ini apa yang materi kita tentu saja masih banyak sekali nih ya. Cuma ya di sini Pak yang sedikit apa saya ya. Apakah teman-teman sudah selesai di sini? Di sini saya masih agak kebingungan juga. Iya, ya, Pak. Ya. Oke. Nanti pertemuan berikutnya akan lebih kita jelaskan lagi. Oke. Terima kasih. Karena saya tambahi juga informasinya sekarang ini. Nanti semakin banyak, semakin ini Pak ya, semakin mumet.
Cuma memang begini aja, seperti yang saya katakan tadi bahwa kata benda ini prinsipnya seperti ini, Pak ya. Kata benda itu bukan hanya kata benda, semua kata di dalam bahasa Yunani itu hukumnya adalah berubah, infleksi ya. Istilah itu diingat aja, infleksi. Bukan infeksi, Pak ya. Infleksi ya, infleksi. Nah, artinya berubah. Dia berubah sesuai dengan posisinya dia. Posisi ini tadi, kasus ini. Baik artikelnya, gendernya, atau apa lagi, atau jumlahnya, dia berubah mengikuti mengikuti ini tadi, kasusnya. Maka nanti kita akan melihat bahwa di dalam Alkitab, kata yang kita pikir sama ya, contoh kata apalah, kata doulos ya, kata doulos selalu kan kita setiap ayat itu, Pak, setiap ayat itu ketika ada kata hamba, apa yang Pak Stefanus pikirkan kata hamba ini? Nanti bahasa Yunaninya itu apa yang Pak Stefanus pikirkan? Doulos ya. Pokoknya ada kata hamba di dalam Alkitab, maka pikiran kita sudah langsung terkonsep itu adalah doulos. Tapi ketika kita lihat teks asli, rupanya dia bukan hanya bentuk kata doulos itu tadi, ya. Ada douloi, ada doulo, ada doulon, macam-macam, Pak. Ketika kita baca bahasa Yunani, Alkitab bahasa Yunani. Nah, itu tadi itu berhubungan dengan posisi dan fungsinya dia di dalam kalimat. Oh iya. Maka contoh kata di sini kan contohnya kata logos. Kalau dia kata doulos, kalau dia nominatif, maka dia akan menggunakan kata ho doulos. Kalau dia genetif, tou douloi, doulou, ya. Kalau dia akusatif, ton doulon, ini yang tunggal. Kalau dia jamak, beda lagi, Pak. Kalau dia jamak, nanti dia hoi douloi. Kalau dia akusatif, tous doulous. Jadi macam-macam, banyak variasi yang digunakan di dalam Alkitab. Ada banyak bentuk, saudara-saudara ya, untuk satu kata yang sama pengertian ininya, maksudnya pengertian gramatik, pengertian etimologinya kata doulos. Nah, hal-hal seperti ini nanti yang kita perhatikan. Memang untuk kata benda, saudara-saudara, yang paling penting itu adalah pengertian gramatika, pengertian etimologi, kemudian pengertian gramatikal, dan juga pengertian teologisnya. Ya. Nanti kita akan belajar untuk mengartikan itu secara ini tadi, secara etimologi, secara gramatikal maupun secara teologisnya. Ya. Oke, untuk pertemuan hari Selasa, ya, nanti saya akan berikan tabel-tabel itu tadi. Tolong sebisanya kalau memang masih belum dapat nanti diktatnya, nanti sebisanya Bapak Ibu tolong di print ya, di print itu supaya bisa mengikuti. Jadi nanti supaya bisa dicoret-coret. Akan lebih gampang, saudara-saudara ya. Jadi ketika kita nanti lihat Alkitab, kita juga bisa melihat rumus itu ya. Nanti saya kasih tunjuk satu kata, Bapak Ibu bisa langsung cari, coret-coret. Kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini, saudara-saudara? Supaya kita akhiri dulu kelas kita ini. Sudah berasap semua. Saya juga di sini sudah berasap, saudara-saudara. Tapi saya lihat di antara kita semua sukacitanya Pak Stefanus ini yang melimpah ruah ya. Memang sudah lama ada di hati, Pak. Kapan aku belajar bahasa ini? Tapi ya baru sekarang diizinkan Tuhan. Iya, puji Tuhan. Sampai Ya, terpengaruh jadi sama rasanya ini Pak, harga mati. semangatnya. Harus mau tidak mau.
Saya cemburu Pak dengan saudara-saudara kita di sebelah, sampai Hmm. masih yang kecil-kecil sudah diajari bahasa aslinya kitab suci mereka. Betul. Saya Membaca bandingkan saja diri saya, katanya, terlambat saya ini. membaca saja sudah dapat pahala ya. Hanya membaca tanpa mengerti. Apalagi kita mengerti kan, Amin. membaca dan mengerti. Wah, luar biasa Haleluya. berkatnya ini. Oke, baik Urbanus. Ada Urbanus? Tidak, Pak. Mana ini Urbanus? Ya, tolong pimpin doa untuk kita akhiri kelas kita dulu ya. Ya, Pak. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat saat ini Tuhan, di mana Tuhan Engkau sudah menolong kami. Kami sudah selesai Tuhan mempelajari pelajaran kami Tuhan, yaitu pelajaran bahasa Yunani Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan oleh Bapak dosen kepada kami Tuhan, bisa menolong kami dalam pelajaran kami ke depannya Tuhan. Engkau juga memberkati Bapak Arjuna Tuhan yang mengajari kami. Engkau berkati Tuhan rumah tangga, Engkau berkati Tuhan pelayanannya Bapak. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Amin.